Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risatria Channel. Jadi ini malam hari ini kita spesial banget ya, kita ketemu dengan master horror kita yaitu Jelly Official. Pertama-tama kita langsung nyapa dulu ya. Ini gimana kabarnya Mas Jelly Official ini? Oh. Alhamdulillah baik lah, sehat, lancar. Yang penting Mas Haris nyampe sini itu selamat dengan sehat. Alhamdulillah. Jadi ya teman-teman ya, jadi malam ini aku ingin bertanya-tanya dengan Mas Jelly karena kemarin ini Mas Jelly ada yang komen di video saya tuh kalau yang di lokasi korban apa terkena gergaji mesin itu Mas Jelly. Di videonya Mas Jelly itu baru gitu ya. Iya. Itu aku bikin video itu sekitar 8 hari yang lalu itu. Nah, jadi maksud saya ke sini nih karena saya pengen tahu nih ya teman-temannya, jadi kita pengen bertanya-tanya dengan Mas Jelly gimana kok bisa terjadi seperti itu dan horornya itu seperti apa gitu loh Mas Jelly. Bisa dijelaskan nih. Jadi ini jangan-jangan Mas Haris mau datangin lokasi itu gitu toh. Benar. Oh, yang apa-apa tak kasih info kita aja. Apa kita pegang aja lah boleh ya. Apa mau dipegangin terserah sih. Jadi waktu itu lokasinya kalau dari base camp ini kan kita di base camp ya. Kalau dari base camp itu kalau Mas Haris mau ke sana itu perjalanan sekitar waktu itu aku berangkat jam 1 siang, nyampe sana itu jam setengah 6 sore. Berarti berapa jam ya? 1, 2, 3, 4 jam lebih ya, jadi 5 jam ya. Sampai sana itu sekitar 5 jam sih. Jadi pada waktu itu Mas Haris, wah sebenarnya ada beberapa video yang nggak kerekod, fenomena nggak kerekod, ada beberapa yang nggak kerekod, dan itu ada kejadian-kejadian yang aneh menurut aku. Ya. Jadi ini aku kasih tahu juga karena di video aku nggak aku jelasin bahwa ada video yang sempat nggak record lah, nggak rekam gitu. Jadi pada waktu itu ya kan itu kan hujan tuh, karena di sana tuh sering banget musim hujan sekarang daerah sana itu. Jadi pada waktu itu aku tuh melihat kayak bayang-bayang gitu, kalau kata orang gede di sebelah sana tuh. Tapi itu tuh aneh loh kan, gini ya Mas ya. Kan aku kan biasa kan aku kesana sini ngambil kamera atau kan. Pas aku pas lagi mau ngambil video makan kalau nggak salah kan, tak gini ya, ini tak matiin tuh kamera. Apa tadi kataku di gambar sini, tak hidupin lagi kameranya, sini kok nggak ada. Tadi sekilas juga ya gede gitu Mas, gede kayak matanya tuh kayak merah-merah dikit gitu. Tapi nggak jelas itu gedenya seperti apa, maksudnya entah itu berbulu atau kayak gimana aku nggak terlalu paham. Cuma kayak, tapi yang anehnya tuh begitu dicariin videonya tuh kok nggak ada. Ketemu Mas. Itu sangat horor banget ya teman-teman ya. Jadi kemarin aku sempat melihat di videonya Mas Jelly juga ini. Di situ kan katanya si korban ini melihat sosok hitam dan juga bau anyir ya Mas ya. Oh, itu sebelum dia meninggal. Jadi si orang yang meninggal itu cerita ke teman-temannya waktu makan siang atau istirahat dulu. Jadi Pak itu namanya siapa lupa aku, Pak Jupri kalau nggak salah. Lupa teman-teman soalnya lama, itu udah seminggu yang lalu kayaknya. Itu Pak Jupri. Jadi Pak Jupri itu emang profesinya yaitu tukang nebangin pohon, tapi khusus nebangin pohon, bukan orang yang nebang terus ngangkut. Itu enggak hanya khusus nebangin pohon gitu. Jadi sebelum Pak Jupri meninggal itu memang
melihat seperti sosok besar gitu. Cuma begitu di gini-gini gitu ya, kayak percaya nggak ada sosok itu. Berarti memang itu sosok itu memang beneran cuma Pak Jupri aja yang melihat itu. Iya, cuma Pak Jupri doang pada waktu itu. Tapi ada lagi ini yang bikin aku penasaran banget, anehnya itu di sini. Jadi waktu itu kan Pak Jupri sebelum meninggal itu ada temennya yang kayak melihat gitu, dari belakang itu di bagian telinganya itu ngeluarin darah. Tapi begitu disamperin itu tuh nggak ada darahnya itu. Kok bisa gitu Nah, ya? itu yang bikin aku tuh penasaran. Itu apa gitu? Apakah temennya itu salah lihat? Apa kayak gimana gitu? Nah, itu satu hal yang bikin aku penasaran banget itu. Tapi kalau misalkan menurut aku sih Mas ya, kalau mereka itu kaum si demit itu memang mungkin apa namanya menghipnotis, apa gampang menghipnotis gitu Mas. Iya, ya namanya sosok yang kayak gitu dia bisa melakukan segala macam cara lah ibaratnya ya, kayak menakut-nakuti supaya manusia itu percaya gitu bahwa dia meninggal itu karena makhluk halus gitu. Padahal kan ya sudah ditakdir sama yang maha kuasa kan, kayak gitu. Itu salah satu siasat mereka untuk menyesatkan manusia loh. Jadi kita harus pinter-pinter gitu, pinter-pinter. Nggak mungkin orang hantu bisa membunuh manusia, itu nggak mungkin. Itu kalau misalkan yang bisa membunuh itu kayaknya cuma di film-film horor ya Mas ya. Kalau di film horor kelihatan hantunya jelas, terus bisa dideketin, bisa dipegang. Jadi kalau di video itu ya susah banget, bahkan kalau mungkin udah sekitar 400-300 video itu jarang banget melihat sosok penampakan tuh. Cuma fenomena-fenomena suara, kadang-kadang ada bayangan-bayangan, ya ada juga sih penampakan tapi nggak jelas banget gitu. Nah sekarang gini ya Mas Jeli, kalau si Pak Jupri itu bahkan katanya juga mencium bau anyir darah. Oh iya, nah Pak Jupri ini memang sebelum meninggal itu kayak ada tanda-tanda yang dia rasain. Yang pertama ya tadi itu dia melihat sosok hitam besar, terus mencium bau amis-amis darah itu. Tapi yang anehnya cuma Pak Jupri itu yang ngerasain, yang melihat itu. Orang-orang lain, teman-temannya itu nggak ada yang mencium bau aneh itu, nggak ada. Ya makanya kalau misalkan di videonya Mas Jeli itu teman-temannya itu kayak nggak percaya gitu ya Mas ya. Nah iya, makanya itu kayak yang bercanda gitu loh. Nah ini ada satu kisah ya, bukan kisah sih, lebih tepatnya ketika aku cari informasi tentang Pak Jupri. Jadi ada ini, aku kasih bocoran juga lah ya, karena video aku kan nggak tak omongin ya. Jadi pada waktu itu kan biasa kalau aku cari lokasi itu, cari lokasi horor itu selalu tanya-tanya loh. Entah tanya-tanya, entah dikasih tahu sama subscriber atau orang-orang gitu. Mas di sini mas, mas di sini mas. Setiap aku datang kita tanya dulu nih, di sana lokasinya kayak gimana sih pak? Oh itu angker segala macam. Nah, infonya ini tahu benar atau enggak ya, saya nggak menuduh loh, nggak menuduh pemilik lahan ya, hanya spekulasi orang-orang banyak. Katanya si Pak Jupri ini meninggal tuh kembali. Tanya loh ini, nggak tahu benar atau enggak gitu loh. Tapi kok bisa ditumpahin gitu? Mungkin ya yang punya lahan itu punya pesugihan Mas. Nggak tahu, cuma memang pemilik lahan itu orang kayaknya minta ampun, kaya banget rumahnya, mewah, bahkan pembantu rumah tangganya kata orang-orang sampai 10 orang katanya. Nggak tahu sih, aku nggak pernah lihat secara langsung rumahnya kayak gimana, pembantunya banyak atau enggak, cuma kata-katanya. Itu kira-kira rumahnya 1 hektar kali ya teman-teman. Nggak tahu juga, soalnya aku nggak tahu di rumahnya di mana, cuma orang-orang bilang itu pasti kembali.
itu sangat kejam banget ya, asli itu kejam banget sih menurut gua. Ya nggak tahu loh, itu hanya spekulasi orang-orang aja. Jadi ya buat yang teman-teman juga jangan terlalu percaya juga ya teman-teman, takutnya kan nanti ini jatuhnya malah seuzon gitu ya. Itu kira-kira Mas tanda-tanda ini, kan aku mau ke sana nih, mungkin besok siang aku ke sana. Nah, Kita itu kasih lokasinya Pak, kasih lokasinya, kita kasih ada di sana namanya Mas Jamal. Mas Jamal itu dia bilang orang yang paling berpengaruh di daerah situ. Jadi nanti Mas Haris datang aja ke Mas Jamal, kita kasih kontak nomor HP-nya, nanti biar dia yang share loh. Nanti Mas Haris tinggal tanya-tanya lokasinya di sebelah mana, di bagian mana, itu aja. Mas Jamal, namanya Jamal siapa, panggilannya tuh Betek apa gitu. itu Jamal Petir apa bukan? Nggak tahu, cuma namanya tuh panggilannya apa, Betek atau emang suaranya kenceng banget, kayak orang teriak-teriak, mungkin itu dinamain apa, Betek. Ya mungkin nanti saya minta kontaknya Mas Jamal itu ya Mas Jeli ya. Nah jadi untuk malam ini kan aku mungkin kemalaman ini, kira-kira boleh nggak nih di base camp ini? Base camp boleh, cuma di dalam rame ya, nanti tidur bareng-bareng ramean orang aja. Kalau ini kan mes tuh, jadi teman-teman mungkin nggak tahu kan base camp aku itu seperti apa gitu. Sebenarnya lokasi ini, base camp ini itu adalah base camp juga orang-orang yang biasanya travel, supir-supir bis itu biasanya tidur di sini, makanya tahu kan tadi di belakang ramai. Asli teman-teman, di belakang itu ramai banget, makanya setidaknya aku biar semalam dulu menginap di sini, besok siang aku langsung OTW ke lokasinya gitu ya. Iya. Makanya aku jujur aja Mas Jeli ini aku penasaran banget, makanya aku langsung mencari narasumbernya langsung ya, karena kemarin ada yang komen itu coba di camping di bekasnya Mas Jeli gitu kan. Nah, makanya malam ini aku jauh-jauh datang ke base campnya Mas Jeli, ketemu dengan beliau ini. Oh ya Mas Jeli ini, subscriber ini katanya nitip salam ya Mas Jeli ini. Untuk subscribernya Mas Haris Sadra Channel, salam kembali, semoga kalian semua selalu sehat, lancar rezekinya, panjang umur, dan yang baik-baik buat subscriber yang sering nonton videonya Mas Haris Sadra Channel. Amin. Jadi mungkin itu aja ya Mas Jeli ya. Jadi ya, apa nih, seru nih. Jadi nanti kalau misalkan Mas Haris di sana kan ketemu Mas Jamal ya, ya nanti biasanya kan Mas Jamal itu emang agak suaranya agak keras, nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirin, dia ngomongnya ceplos-ceplos, terus kadang-kadang suka ya misalkan minta rokok kasih aja. Itu udah saya siapkan. Minta rokok biasanya. Terus kalau misalkan nanti jam, biasanya kan dia di sana tuh nggak boleh sampai pagi, kita paling jam 5 harus sudah tinggal pergi, karena pemilik lahan ini kayak merasa nggak senang aja loh, takutnya nanti jadi problem. Intinya nanti ininya ke Mas Jamal aja lah ya. Jadi nanti biar aku kontak-kontakan sama Mas Jamal. Jadi yang penting ya teman-temannya, sekarang saya sudah ketemu dengan Mas Jelinya langsung, biar besok saya langsung OTW ke lokasinya. Ini saya mumpung dapat cuti nih Mas, makanya saya langsung ke sini. Pantesan dia kan bekerja sibuk teman-teman ya. Kadang tak WA aja balasnya 3 jam kemudian gitu loh. Ya namanya orang kerja sih, wajar, enggak itulah. Iya. Jadi aku nih sebenarnya bukan sombong, sebenarnya aku yang WA dia gitu, cuman ini Mas Jeli yang sering WA. Jadi kalau misalkan aku telat upload, Mas Jeli ini yang suka ini apa namanya, marah-marah sama aku, apa nih upload nih, apa nih gitu kan, penyemangat gitu kan. Sibuk Mas, aku Mas, aduh kerja terus ya. Oke, ya jadi gitu aja ya Mas Jeli ya. Jadi ini kita langsung siap-siap izin tidur di base campnya Mas Jeli. Ini aku minta izin dulu ya Mas Jeli ya. Jadi besok pagi aku mungkin
langsung OTW ke sana nemuin Mas Jamal dan melakukan persyaratan ritual-ritualnya ya teman-teman. Apalah di sana. Terserah, yang penting ini aja, ramah-ramah aja lah. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman ya. Buat kalian semua, mudah-mudahan kalian selalu sehat. Dan saya Haris Satria Channel dan Mas Jeli Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.